Mulai ya Mbak ya. Oke. Baik, selamat malam. Hari ini kita masuk di modul kita yang kedua. Hari ini kita bahas tentang konstruksi beton bertulang SAP 2000 program ya Mbak ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas mungkin sedikit refresh dulu sebelumnya untuk langkah-langkahnya. Jangan lupa untuk tahap pertama dalam hal ini pemodelan SAP ini ya. Kita menggambarkan model strukturnya. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang balok beton bertulang, berarti nanti kita lebih ke balok ya nantinya. Nanti kemudian definisi materialnya dan di kesempatan hari ini kita nanti coba bahas untuk yang beton ya. Jadi nanti materialnya beton dan mungkin baja kan beton bertulang kan. Jadi dia ada bajanya. Biasanya bajanya ada baja yang polos sama yang di foam, yang ulir ya. Terus yang ketiga, mendefinisikan profil penampangnya, apakah dia bujur sangkar atau box ya gitu ya, atau dia circle atau dia lingkaran, ya, nanti kita akan bahas di sana ya. Kasus pembebanannya seperti apa, apa namanya, apakah dia nanti dead load, live load gitu ya, terus ada beban kombinasi atau tidak nantinya. Terus menempatkan beban. Yang keenam, kombinasi pembebanan. Yang ketujuh, analisa struktur dan desain struktur. Yang kedelapan. Nah, hari ini materi kajian pembelajaran kita yaitu konstruksi beton bertulang. Nah, langkah-langkah pemodelannya tadi saya sudah kasih. Nah, kita coba dulu untuk soalnya ya, Mbak ya. Cukup jelas nggak soalnya, Mbak? Bisa dibuka juga Jelas, yang Pak. materinya ya. Sudah? Mm-mm. Sudah, Sudah. Pak. Oke. Nah, kita lihat di sini konstruksi beton bertulang ya. Di sini diketahui struktur beton balok beton bertulang seperti di gambar ya. Mungkin saya agak besarkan sedikit untuk ininya. Ya, mungkin sudah terbaca juga. Nah, di sini diketahui studi pertama itu ada balok apa namanya? Balok beton menerus ya dengan notasi A, C, B. Kemudian di situ bentang AC itu 4 meter, bentang CB-nya 3 meter dengan dimensi baloknya, section beam-nya itu 30-40 ya. Kemudian di Mm. sini ada yang apa namanya? Kalau kita lihat di sini yang KDL-nya itu 25 kg meter, doesn't include beam weight, artinya nanti beam yang apa Masuk namanya? berat sendiri ya, Pak. Berat sendirinya nanti kita akan perhitungkan. Kemudian di situ ada live load-nya 15 kg meter. Jadi jangan lupa kita biasa pertama untuk pemodelan kita pastikan apa? Untuk ukurannya ya, untuk satuannya Iya. ya. Jadi di sini kita sepakati kilogram meter kalau untuk Mm. dimensinya sama apa namanya beratnya. Nah, data-data material kita di sini, ada data material betonnya, berat jenisnya kita tahu beton 2400 ya, kilogram meter kubik. Atau kita bisa konversi satuannya jadi 2,4 kali 10 Newton milimeter ya. Terus kemudian untuk yang apa mutu betonnya K250 atau FCXC-nya nanti kita akan ini ya 250 kali 0,083 kurang lebih 21 MPa ya. Modul Mm. elastisitas EC-nya 4700, nanti kita ada rumusnya kayak kemarin 4700 dikali dengan FC akar FC ya. Mm. 21,538 MPa, Poisson ratio 0,2, kemudian bajanya. Nah, ini baja tulangannya. Baja tulangannya nanti ya di sini ada berat jenisnya 7850. Kita konversi ke Newton berarti 10 pangkat min 5 ya, 7,850. Mutu bajanya sorry, tulangannya itu ulir. Di sini kita pakai D16, BJ40, FY-nya 400 MPa. Terus untuk yang gesernya, untuk sengkangnya dia polos diameter 10, BJTP 24, FY-nya 240. Untuk modulus bajanya 200.000 MPa dan Poisson ratio 0,3. Oh, Ini untuk soalnya ya, Mbak ya. Oke. iya, Nah, Pak. sekarang kita coba untuk tahapannya. Yang pertama yang kita perlu perhatikan, tahap pertama menggambar model strukturnya, kita perhatikan untuk modelnya ya. Modelnya berarti dia beam, kemudian jangan lupa satuannya ya. Oke. Kita masuk dulu ya ke subnya dulu. Berarti file, new model, kemudian kita masuk di satuannya kita rubah dulu. Kilogram apa tadi? Meter ya.
Iya, Pak. Oke, nah kita pilih yang BIM ya. Nah, kemudian setelah kita masuk di BIM, kita perhatikan tadi ada 2 span ya tadi ya. Mhm. 2 span. Jadi kan akan muncul ini tadi ya BIM-nya. Saya gedein aja. Ya, kemudian di sini kita isikan karena di situ model objek bentang AC-nya 4, terus CB-nya 4 ya. Bener nggak tadi? Ya. 4 dan 3 kayaknya Oh, deh, 4 Pak. dan 3, sorry. Nah, ini kan kita bisa koreksi ya. 4 dan 3 ya. Sebentar. 4 dan 3. Ini 3 meter ya, sorry, maaf. Ya kan? 4 dan Iya, oh Pak. sorry, bentang bentang CB-nya ya 3 meter. Sorry, ini bukan 4 ya, sehingga harus dimodifikasi. Oh iya, sorry. Bentang CB-nya awalnya 4, kita mau modifikasi jadi 3. Paham nggak? Jadi kan nanti kan kita buat span-nya tetap sama dulu, 2 meter sama 4 meter. Oh, Nanti akan ada koreksi untuk bentangannya ya. Kita coba aja ya. Ini dia bentang span-nya oke. 2, terus span length-nya 4, ya kan? Oke, Pak. Nah, baru kita oke. Atau mungkin bisa juga ini sudah bisa langsung custom nggak? Oh, nggak apa-apa. Kita ini dulu aja. Di oke dulu. Nah, akan seperti ini kan? Bener nggak? Nah, boleh kalau misalnya saya sih lebih senang yang kanan dibuat yang 3D-nya, yang kiri dia di exchange-nya ya. Kita save dulu aja, Mbak. Di save Iya, as Pak. dulu biar nggak Bisa lupa ya. ya. Kita save dengan nama apa ya? Sebentar, ini kalau namanya balok sederhana atau balok beton bertulang lah ya. Ini kita masukkan balok balok beton bertulang, mungkin tanggal kita hari ini ya, tanggal 25 Agustus 2024. Oke. Sudah? Udah, Pak. Sip. Nah, setelah itu kita seperti biasa kita lakukan edit grid, Mbak. Jadi kita bisa klik kanan yang sebelah kiri, window 1, klik kiri, sorry, klik kanan, terus dia ya klik kanan ya. Sudah? Mhm. Edit grid. Nah, kita masuk di modify. Oh, iya, Pak. Koordinat grid system masuk di modify. Terus ini kan dia kalau kita lihat AB, ya sorry maaf, ini AB, Mhm. ini kan 4 ya. Terus ke Iya. B ke C-nya 3. Nah, kita rubah jadi 3. Mhm. Nah, Oh, iya, betul. terus baru kita oke. Nah, ini langsung berubah dia, ya. Nah, ini karena dia udah berubah, berarti ini kan kita harus rubah bentangannya ya. Mhm. Benar, ya bentangannya ya. Ini kan berarti dia posisinya berubah nih. Nah, ini mungkin dia nggak bisa langsung berubah ya. Oh, berarti edit grid, Mbak. Berarti gini caranya ya. Jadi kita bisa juga atau bisa ini bisa juga kita hapus dulu boleh nanti seperti ini ya. Jadi ini Oh, kan udah iya. berubah nih. Mhm. Nah, kita bisa gambarkan lagi. Sembarang aja. Gambarkan ini satu. Tahu kan? Gambarnya tahu, Mbak ya? Mhm. Dua, Tahu, Pak. tiga. Terus kita gambarkan ini. Terus kita masukin lagi apa? Dia punya apa Join-nya namanya? ya? Joinnya. Betul. Ini kan dia sendi roll roll. Bener ya? Mhm. Nah, itu ini yang pertama nih ya. Atau kita bisa edit, Mbak, ternyata ya. Oh, iya, Pak. Misalkan contoh ya, ini tadi nggak apa-apa, nanti kita buat begini, kita coba buat new model lagi, yang tadi ya, kita buat new Mhm. model, kita yes aja boleh. Ini kita hanya mau coba aja ya, diedit gridnya langsung di Mhm. awal. Kita masuk, nggak usah di save nanti nih. Ini pilih lagi, ini 2, ini 4, ya kan? Bener nggak? Mhm. Tapi Iya, kita betul, bisa Pak. langsung ngedit di sini nih. Nah, yang use Oh, custom. iya. Nah, jadi kita bisa edit di sini 3, nanti dia langsung tampilannya langsung jadi. Jadi kita nggak usah ngerubah-ngerubah lagi, ya. Oh, iya, Nah, ini oke, udah Pak. jadi nih. Sudah ya? Sudah Oh, ya? iya. Mhm. Sama nggak, Mbak? Coba kita lihat dulu editannya ya. Editan, sorry, editan hasilnya apakah sama atau tidak? Kita cek ya grid, edit grid, terus kemudian modify. Nah, ini sama kan? Ya. Jadi Iya, tanpa Pak. kita merubah ininya, merubah apa ininya. Mhm. Ya. Nah, boleh kita balik lagi, ini kan tidak kita save nih. Tidak kita Iya. save kan, kita balik lagi, kita open. Ini no save misalnya, kita ambil yang tadi. Nah, ini ya. Oke. Nah, sudah? Oke, Pak. Sudah balik nggak? Oke, Pak. Paham ya? Udah, udah. Ini Jadi aku bisa kita fotoin boleh, Pak? ah
Boleh dikirim dulu boleh? Kasih lihat sama nggak? Boleh. Ah, siap. Good, Mbak. Nah, ini kan saya dapat pembelajaran baru lagi nih, Mbak, ya kan. Jadi kita ini lagi kan. Jadi ada dua pilihan bisa, tapi itu akan kalau misalnya dia itu jadi rumit kata. Kalau misal dia banyak portalnya kita agak susah. Mending kita langsung Mhm. provide, nanti jadi langsung automatically dia nanti menggambar ya. Oke? Iya iya, Pak. Jadi kita nggak usah frame-nya kita harus hapus lagi, kita harus edit lagi gitu. Jadi agak kelamaan ya. Oke? Mhm. Nah, kita Oke, save Pak. dulu ya. Tadi sudah. Nah, Mhm. tadi sudah selesai, kita udah menggambarkan grid sistemnya. Tadi udah dirubah jadi 3. Nah, setelah itu kita masuk di kita apa namanya? Ini sudah berubah tadi ya. Nah, ini kabel Mhm. tadi sudah semua ya. Kita kan ini kan kalau misal kita mau rubah Mbak tadi, kita edit gridnya Mhm. jadi apa 4 jadi 3 ya kan. Kemudian setelah itu nanti kita menggambarkan ulang nih ya kan yang tadi. Oh Gunakan iya iya. frame-nya tadi kita gambarkan lagi untuk jarak CB yang barunya kan, yang tadi kita udah kerjakan. Setelah itu yang keenam kita masukkan Mhm. tumpuannya dari tumpuan sendi, roll roll ya. Yang tadi ini kan sendi roll roll. Nah, ini udah kita perbarui ya. Jadi kita lebih cepat ya. Ah, Oke, banyak paham ya berarti ya. Ini cuma hanya iya paham, didetailin Pak. lagi nih. Didetailin lagi. Biar teknisnya aja ya, Pak, Ya ya? teknisnya aja. Jadi kita udah kerjakan tadi. Nah, di sini sudah ada modulnya. Oke. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Jadi sendi roll roll. Ya, sama dengan ini ya. Iya, Sendi. boleh. Oke, good ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang bagaimana mendefinisikan, sorry, untuk menggambarkan model strukturnya aman, udah. Jadi ada dua cara Aman, tadi. sudah, Pak. Bisa dengan kita edit grid using custom apa namanya, custom grid spacing and located design gridnya apa Mhm. ya apa namanya sih uh, originnya ya, locate originnya atau kita dengan yang tadi secara manual ya. Mhm. Oke, good. Nah, sekarang yang kedua, tahap kedua kita masuk di definisi material betonnya ya. Jadi nanti karena kita beton bertulang, berarti nanti ada dua yang kita definisikan untuk materialnya, yaitu ada material beton sama material bajanya. Material beton itu yang apa namanya, yang dimensi untuk keseluruhan untuk isinya, dan nanti ada tulangannya ya. Ya, tahu kan apa namanya beton bertulang ya. Jadi komposisinya dari beton dan tulangan. Jadi beton itu kuat tekan yang di kontribusinya menahannya dan sedangkan untuk yang bajanya itu lebih ke tariknya ya. Oke. Iya, baik, Oke, Pak. yang kedua ya, berarti sekarang yang kedua kita definisi materialnya. Nah, di sini ada perintahnya yang pertama klik menu define material, kemudian di add new material Mmm, ya. Nanti kita baru masukkan material beton kita ya. Nah, caranya berarti oke, kita Pak. masuk define material ya. Jadi Mhm. define material ya. Terus kemudian setelah itu kita masuk. Nah, ini kan ada dua ya. Satu yang baja yang di bawah nih. Ini kalau kita Mhm. modify ini yang baja, yang steel, yang ini yang kita atas nih. Yang atas kita Yang buat aja beton. new copy boleh. New copy Iya, Pak. material dulu. New copy. Karena kan dia kan materialnya konkret nih. Nah, Mhm. ya kan. Nah, ini boleh diwarnain apa aja boleh, warna konkret juga boleh ya. Terus ini jangan lupa kita buat konkret kita berapa tadi? 21 MPa ya. Konkretnya Beton FC iya. 21 MPa ya. Jadi beton Mhm. FC sebentar digedein. Jangan lupa dilihat itunya juga. Berarti di sini 1 ketik MPa. aja beton FC, beton F aksen C ya. 21 MPa. M-nya gede ya. Nah, terus jangan lupa yang pertama kita lihat dulu ya untuk yang satuannya. Kalau misalnya di Newton milimeter kan 2400 nih. Tadi kan dia Iya. dia punya apa namanya materialnya untuk Newton milimeter tadi berarti 2,4 kali 10 pangkat min 5 Newton milimeter. Dan kita pastikan satuannya aja nih. Ya, kalau Mhm. misalnya satuannya kilogram meter berarti 2400 kan tadi ya ini ya. Yang ini loh, Iya, Pak. yang awal. Oh, Nah, iya, ini Pak. bisa juga kita Mhm. rubah. Kilogram meter tadi dia 2400 kilogram meter. Meter yang penting kan meter pangkat 3. Nah, ini udah benar ya. Atau kita boleh juga dirubah 2400 misalnya.
Ya, ini berubah. 2.400 ya, Pak. Benar kan? Sebenarnya nggak jauh berbeda. Nah, tapi jangan lupa untuk memasukkan isotropic property data untuk yang elastisitas ini harus kita rubah jadi Newton meter, ya. Newton Oh iya, baik, milimeter. Pak. Nah, ini jadi berubah Newton milimeter, ya. Ini Oh berarti iya, iya kita benar. ganti. Ini kan tadi MPa-nya berapa? 21 MPa, Pak. 21 MPa. Berarti di sini ada apa namanya? Nanti kita masukin rumusnya nih. Berarti Hmm, 4.700 di square meter ya. Jadi di sini ada ininya. Jadi di sini ada 2.400. lihat di sini nih. Iya, sebentar. Jadi nanti di sini masuk di sini, nanti kita masukkan apa? Perintahnya ya. Jadi di sini ada SQS kalau nggak salah ya. Jadi dia square meter jadi 4.700 dikali SQR ya. SQR ya, square-nya tadi dikali dengan 21 ya. Ini dalam kurung Hmm, 21 MPa ya. iya, Pak. Nah, sebentar, sebentar ya, saya cek dulu ya. Ini sebentar, maaf, SQR, sebentar, saya coba dulu lihat ya. Oke, sebentar, SQR, sebentar, SQR, sebentar, ini ada pilihan nggak? SQR, pangkat setengah ya kalau nggak salah, sebentar ya. Saya cek dulu, biar kita nggak salah. Kan ini kita, Baik, Pak. oke, good. Perintahnya aja nih. Sebentar, oke. Saya lihat dulu ya. SQR, sebentar. Sebentar ya. Oke. Apa-apa ini sambil kita refresh aja ya materi pendukungnya. Nggak apa-apa, Pak. Ini sama materinya sebentar. Buku subnya Pak Hadi ya. Jadi kita ambil dari sini. Ini jadi SQR. Nah, ini kan ada yang slip nih kita nih tadi hari ini ya. Hmm, Nah, ini dia di sini FC aksennya sebentar. SQR sebentar ya. Ini biar kayaknya langsung dikali aja sebentar. SQR langsung dikali ya. SQR itu kan square setengah ya. Berarti hmm. 4.700 SQR 4.700 kali Kali SQR. SKI. Nah, SQR kan setengah kali dengan 21. 21 mungkin. Ya, 21, berapa tadi? 21 aja ya? 21 aja, Pak. Nah, oke. Tinggal juga ya. Sebentar. Atau SQR ini, Pak. 4.700 kali SQR 21 mungkin. SQR kayaknya 2.400-nya depan nih sebentar ya. Oh, 4.700 oh ya SQR. Oh ya 4.700 ini nih. 4.700 SQR FC aksen nih. Ya, sebentar. Sebentar, sebentar. SQR sebentar ya. 4.700 SQR kayaknya dikomain deh. Dikomain tadi enggak. Oh, SQR enggak usah dikali lagi berarti 4.700 SQR, maaf ya. Kali SQR, Kali SQR buka SQR, kurung 21. 21. Nah, gitu. Bisa nggak? Ah, gitu ya, Mbak ya. Baik, 21. Pak. Bener kan? Benar-benar. Sama Nah, kayak di ini, Pak, betul modul. betul sama kan? SQR berarti 4.000 SQR langsung di dalam kurungnya aja. Nah, tapi jangan lupa nih MPa tadi berapa yang spesify untuk konkretnya 21 ya.
Iya, Nah, 21, Pak. 21 bener ya. Nah, ini sudah nih 0,2 sama ya. Ini sama, terus ini Mm-mm. sudah oke. Nah, baru kita oke. Nah, ini konkret kita udah ada ya. Material konkretnya udah ada. Iya, Pak. Nah, setelah kemudian kita selanjutnya Oh, apa tadi tuh? yang, maaf, Pak, yang specify concrete F Accenture tadi 21 ya, Pak? Iya, 21 kan? Bener nggak? Sesuai ini Kalau kan 21. expected-nya 21 juga? Apanya? Iya, 21 juga, Ya. betul. Oh, 21 21 juga. juga. Nah, Hmm. 21 aja. Nah, betul. Oke, Yang sudah, ini Pak. 21 sama kan? Nah, Mm-mm. terus yang kemudian kita definisikan untuk material bajanya, Mbak. Ada dua tadi ya. Ada BCTD rebar untuk BCTD-nya untuk tulangan utamanya 400, untuk tulangan sengkangnya 240 kan? Ya kan? Mm. Nah, berarti Iya, Pak. caranya sama yang ini. Yang pertama kita ambil yang 40 dulu nih, BJTD 40 ya. Karena ini dia Mm-mm. baja, kita ambil yang sebelahnya, yang ini, yang bawahnya, sorry. Ini kita add Iya, copy baik, Pak. material, terus kita masukkan Mm-mm. pertama apa di sini BJ TD 40. BCTD 40. Nah, berarti BJTD 40 ya. Ya kan benar Mm-mm. nggak? BJTD 40. Oke. Nah, terus jangan lupa ini rebar. Rebar itu dia apa namanya? Tulangan itu ya, tulangan apa namanya? Tulangan tulangan betonnya ya, tulangan bajanya, Mm-mm. tulangan di betonnya ya. Jadi itu rebar Mm-mm. namanya. Nah, jangan lupa yang tadi dia untuk yang ini 7850 kali 10 pangkat 5 ya. Kalau kita jadikan Newton Mm-mm. ya. Di Newton berarti 7850 ya. Yang ini kita ganti nih. 7850 kali 10 pangkat 78. min 5 kan? Betul ya? 7850 ya, Pak? Ya, betul. Nah, ini mungkin nggak apa-apa lah dikasih jauh. Ini berarti berapa tadi? 200 modulusnya? 200 200.000. ribu. Ya, ini 0,3 sama. Nah, jangan lupa ini yang ini ya. Di sini ada FY, FU-nya itu FY lelehnya, FU ultimate ini biasanya ada persentasenya. Jadi di sini kita udah dapat Oh, iya. kalau dia 400 berarti dia FU-nya kurang lebih 570. Nanti di tabel juga ada ya. Terus di sini juga Hmm, FY iya, Pak. apa namanya yield ekspektasinya ya samain aja ya 400 570. Nah, kita masukkan aja berarti di sini 400 Sama. 400 Angkanya sama ya, Pak ya? sama-sama 400 570 ya. Nanti Mm-mm. tergantung kalau ada koreksi lagi ya kita menyesuaikan nanti di spek di lapangannya seperti apa ya. Oke, Mm-mm. sudah? Sudah Udah, Pak. masuk, ini sudah masuk, udah. Nah, kita sesuai Oh, ya. Poisson Kita ratio-nya 0,3 ya, Pak? ya 0,3. Tadi kan Hmm. 0,3 kan? Ini Iya, 0,3 iya. kan? Ya, Sudah siap. 0,3. Siap. Nah, baru kita oke. Ini benar ya? Namanya sudah benar, ini oke. Baru kita oke. Ini oke. Nah, setelah oke kita nih copy lagi. Ini kita add copy aja ya. Kita sorry. Kita ini berarti di add copy lagi ya, sama ya. Add copy lagi, materialnya sama. Ini kan sama nih udah. Tinggal kita ganti Hmm. BJTP ya. BJTP. BJTP 24 ya. Ya kan? Iya, Pak. Namanya BJTP 24. Nah, ini sama rebar juga, ini sama, udah ini sama. Nah, bedanya nanti di sini nih. 240 390. Ini 240. Oh, iya, iya. Nah, 240 terus 390 240 sorry maaf 240 390 390. Nah, mungkin boleh di share di ini hasilnya seperti ini di WhatsApp-nya. Baik, Pak. Siap. Apakah sudah? Siap. Oke, good. Oke. Satu lagi? Ini ya, BJTP. Ya, siap. Ya, itu, Pak. Oke, terima kasih. Siap. Oke, good. Paham ya, Mbak ya. Oke, sip. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita udah definisikan untuk materialnya, sudah ada semua BJTP-nya, BJTD-nya sudah. Nah, sekarang kita definisikan untuk penampangnya. Yang tahap ketiga ya. Nah, itu yang Pak. kenapa? Iya. Oke, baik. Nah, yang berikutnya ini yang pertama tadi. Nah, kemudian yang ini berarti yang penampang
ya. Nah, ini mungkin penampangnya mungkin kita ini agak revisi ini nomor satunya ya. Jadi ini 1, ininya 2 ya. Oke, good. Nah, yang pertama tahap ketiga definisi materialnya dan penampang. Sorry, ini yang ketiga ini penampang ya. Maaf, ini elemen penampang ya. Ini penampang ya. Elemen penampangnya. Oke, good. Nah, pertama klik menu define, kemudian frame section, kemudian kita masuk di add new property. Ya, nanti akan terlihat seperti ini. Kita ambil yang rektanguler ya. Nah, di sini apa namanya? Karena di sini ada rebarnya, dia di sini kita masukin 0,05 atau 0,06. Nah, sebenarnya nih di sini dapat ada jarak titik tengah antara tulangan longitudinalnya ya, sampai ke serat terluar jika digunakan selimut beton kurang lebih 40 mili. Sebenarnya sih kita boleh lah masukin yang 40 mili ya, mungkin oke lah, ada toleransi ya 0,058 ya. Jadi dia di sini untuk dapatkan 40 cm diameter tulangannya kan 16 nih. Tulangan transversalnya 10 sengkangnya. Jadi nanti CCL-nya jaraknya nanti di sini 40 ditambah 10 ditambah 16 bagi 2 ya. Ya, jadi kurang lebih 0,058. Jadi kalau gambarnya seperti ini nih ya. Jadi ini boleh lah. Biasanya kita langsung 0,04 doang nih ya. Jadi nanti di sini ada tebal selimutnya berapa, terus nanti terhadap sengkangnya itu berapa ya. Terhadap jarak sengkangnya berapa, nanti terhadap setengahnya dari diameter tulangan lenturnya, tulangan memanjangnya itu berapa ya. Kita pakai yang 0,058 ya. Jadi ini apa namanya? Itu kalau di beton tuh ini ya Pak ya, yang kayak garis netralnya tariknya itu enggak sih Pak? Yang mana? Bukan ya? Iya, mana? Yang CCL ini? CCL ini bukan. CCL ini kan dari sisi tepi Bukan. bawah aja. Tepi bawah Oh sama, iya karena iya kan iya. kita memperhitungkan ini kan tulangannya tulangan tunggal masih, tulangan tunggal ya. Tulangan bukan tulangan rangkap. Oke baik Pak. Nah, ya nanti di atas tulangan rangkap lagi sama sebenarnya, tapi tepinya dari tepi atas ya. Sama. Nah, tapi karena perhitungan kita cuma hanya apa namanya memperhitungkan sebenarnya sama. Ini maksudnya itu hitung apa? Bisa aja tulangannya tulangan rangkap nantinya nih ya. Cuma hanya memperhitungkan bahwa dari tepi daripada permukaan beton itu sampai ke tulangan lentur dalam itu berapa sih jaraknya gitu ya. Kalau kita pakai Oh iya diameter Pak. 16 dan diameter sengkangnya 10 gitu ya. Nah, ini menarik juga nih, Mbak. Benar nggak? Karena di Betul periode betul Pak. sebelumnya nggak ada yang bertanya begitu ya. Oke. Nah, di sini ada Baik Pak. nanti perbedaannya nanti di sini yang lama saya tidak memperhitungkan ada nilai BJTP-nya tadi di sini nih, rebar materialnya. Jadi hanya seperti ini aja. Nah, sekarang kita coba perhitungkan di sini ada perbedaan ya, dengan yang sebelumnya. Nah, ini kan jadi menarik ya. Jadi ada apa? Ada peningkatan sedikit lah dari sebelumnya ya. Oke, tahap 3 sebentar ini mendefinisikan penampangnya sama ya. Ini masih sama di sini. Oke. Nah, kemudian kita masuk di ini dulu ya, Mbak ya. Masuk di new materialnya. Berarti kita define section frame section ya. Kita ulang lagi define frame section properties frame section. Kita masuk di add new property ya. Terus nanti di sini ada add frame section propertinya, nanti di sini ada select property type-nya, frame section propertinya. Kita masuk yang konkret ya. Nah, di sini ada rektanguler, kita masuk rektanguler. Nah, jangan lupa yang kita pakai di sini dimensinya pakai yang balok 30-40 ya. 30-40 ya tadi ya, satu aja kan. 30-40. Nah, kita namakan B-nya. Boleh 30-40 atau B 30 kali 40 misalnya ya. Ya, terus kemudian karena ini jangan lupa Newton kilogram meter, berarti ini meter udah bener ya. Berarti yang atas T3-nya, T3-nya itu yang ini, T2-nya ini berarti di sini yang 0,04 ya. Bener ya? Ini 0,3 betul. Good.
Nah, terus jangan lupa nih di sini ada material. Materialnya berarti kita rubah jadi apa materialnya? Jadi Beton absensi. beton. Benar. Ya, ini sudah benar ya materialnya. Ini untuk yang apa? 0,4, 0,3 ya. Terus jangan lupa kita identifikasi untuk concrete reinforce-nya juga ya. Nah, di sini ya tadi ya. Mm-mm. Nah, tadi kan di sini kan ini kan balok ya. Berarti ini kan Ya, kolom, Pak. ini balok. Berarti kan kita kan karena desain type-nya itu adalah balok, berarti kita pilih yang beam ya. Oh ya, baik, Pak. Nah, di sini sebenarnya udah ada 0,06 sih sebenarnya. Sudah mendekati Mm-mm. kan. Berarti kita ganti jadi 58. 0,058 ya. 58 gini ya benar ya? Iya, Sebenarnya betul, Pak. 58. Oke. Nah, jangan lupa apa yang di sini harus kita rubah? Berarti yang mana? Itu taisnya, Pak. Size-nya betul. Mm. Size-nya itu berarti berapa di sini? 4. BJTP 24 ya. Ya, ini sebenarnya 10 ya. 40 ya, benar ya? Mm-mm. Nah, ini baru kita oke. Ini juga sama, ini baru kita oke. Karena beton berarti nggak ada tulangannya, belum muncul. Nanti kita mau desain berapa tulangan yang mumpuninya ya. Oke, ini udah Ini aku screenshot dulu ya, Pak. Nah, screenshot dulu, betul, boleh, silakan. Biar bener nggak? Nah, betul. Nah, good. Nah, sip. Oke, good, good, good. Oke, beton, ini balok. Oh, ini belum di oke aja ya, jadi belum berubah ya. Kalau di, ini udah Iya, berubah harusnya. Oke, good, good. Sudah. udah di oke, Pak. Udah ada. Sudah ada. Oke, baik. Nah, ini kita sudah masukkan tadi, ini 24, ini sudah masuk. Nah, setelah itu kita definisikan elemen penampangnya di frame-nya. Nah, caranya gimana nih? Ini kan berarti ada 3, Mm. tadi 3, terus 4. Berarti ini kita lihat dulu nih, kayaknya kesalahan ini kita sambil jalan ya. Jadi berarti di sini di 1, 2, berarti di sini yang 3 ya. Ini 3 berarti ya. Nah, berarti kita masukkan di baloknya 30-40 di beamnya ini dengan cara select elemen yang ditetapkan penampang lalu klik menu assign frame section ya. Ya, berarti kita yang pertama kita lakukan apa? Kita klik dulu ya frame-nya seperti ini. Ya, betul, Sudah Pak. Hmm. atau misalnya Udah, di Pak. all atau misal di clear dulu atau di all juga boleh. Di all ini bisa. Nah, setelah itu masuk di mana perintahnya assign frame section ya. Jadi masuk di assign frame section, terus kita pilih nih ya. Assign frame section, kita masukkan yang 30-40. Pilih, baru kita oke. Nah, ini udah ada. Sudah? Sudah, Mbak? Oke, maaf Mbak terputus tadi ya? Iya, Pak. Ya, sorry, sorry. Ini terlihat udah? Terlihat, Pak. Siap. Ini Oke. aku udah rubah, Pak. Oke, 30-40 boleh dilihat. Nah, kita melihat boleh juga sih apakah sudah terinput atau belum misalnya. Misalnya sudah terinput atau belum, ya, maksudnya dimensinya sudah benar atau belum, kita masuk di ini Mbak. Di ini nih, yang pilihan set display mungkin boleh set display terus cek Hmm. extrude projectnya, extrude view-nya lah. Nah, ini yang kanan. Oke. Nah, teman bisa dilihat nih yang Di, ininya. oh ini ya, tanda centang ini ya, Pak. Betul, tanda centang itu lihat di situ, terus nanti kita bisa lihat profilnya ya. Apakah sudah terinput atau belum ya nilainya ya. Kita bisa lihat modelkan apakah sudah terinput atau belum ya. Oke. Nah, ini kita bisa balikan ke 3D-nya lagi atau kita bisa checklist lagi, unchecklist lagi di general, masuk di extrude ini kita oke lagi ya. Udah? Oke. Ini, oh extrude ini ya. Oke. Iya. Atau kita bisa juga Nah, lihat ini sudah. ini apakah sudah terinput juga bisa dengan ini ya. Bisa kita nolkan dulu atau di
unframe-nya, tahu nggak di unframe, Mbak? Di ini yang ini, Iya, Pak. di ini yang show undeformed shape-nya. Mm-mm. Nah, terus kita mulai display dulu apakah sudah terinput untuk apa? Show display untuk yang frame-nya. Ini yang ini. Show Oh iya. news assign untuk yang frame-nya. Nah, baru kita oke. Nah, ini sudah ada. Oke, itu hanya untuk melihat aja. Atau bisa juga kita klik aja nih, klik lagi bisa Iya, kita udah lihat muncul, Pak. ininya. Lihat ininya ya, lihat apakah sudah masuk di sectionnya sudah ada atau belum ya. Oke? Oh iya, iya. Klik kanan ya, Pak ya. Ya, klik kanan. Betul. Oke. Nah, kita udah masuk di sini. Selanjutnya kita masuk di tahap 4 yaitu kasus mubanan. Nah, di sini kita akan memberikan apa notifnya untuk beban. Di sini kita masuk nanti di menu define load case. Nanti karena pastikan bahwa nilai self weight pada ini bernilai 1 karena kita mau bebankan untuk berat sendirinya, Mbak ya. Ada apa namanya? Apa namanya? Akumulasi dari beban matinya nanti kita tambahkan di sini ya. Ya, Hmm. jadi dia nilai 1 sedangkan untuk beban hidup kan tidak kita masukkan lagi karena sudah dia beban hidup sendiri kan. Nah, itu nanti kita akan Iya, Pak. tambahkan di situ ya. Nah, kemudian itu, setelah itu kita cobakan aja ya. Masuk di define, tadi perintahnya dia berarti dia define load case, berarti define load case, load pattern dulu ya, maaf. Load pattern ya, Pak. Load pattern dulu, load pattern nanti kita definisikan untuk dead load-nya dulu. Nah, ini dead load-nya ya, dead load-nya nih 1 udah benar ya, sudah. Iya, Pak. Nah, Sudah, sekarang kita Pak. tambahkan yang live load-nya, live, terus ini kita ganti live, live. Baru kita add ya. Jadi klik to add nih. Add new load pattern. Seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Nah, dikirim. Oke. Bisa dikirim? Baik. Bisa, Pak. Oke, good. Oke, siap. Nah, setelah itu baru kita masuk di apa? Cek dulu apakah sudah terinput atau belum tuh yang tadi ya. Yang Mm-mm. maksudnya udah satu satuan atau belum. Dengan cara kita masuk define load case-nya. Nah, ini sudah ada nih ya. Misal dead load kita modify dulu, kita lihat klik to modify. Misalnya kita lihat, oh ya, Define. ini Jadi load case ya, Pak ya? ya load case. Oh, ya, udah masuk, Pak. Sudah masuk ya. Ini dead load satu satuan, artinya dia satu satuan. Jadi kita tidak kasih faktor yang lain di situ. Live-nya juga sama, Mm-mm. satu satuan semua ya. Jadi tidak ditambahkan. Bisa nggak ditambahkan 1,3, 1,5? Bisa ya. Karena dia Oh, iya, apa? iya, iya. Ini kita satu satuan aja. Jadi tidak ada tambahkan lagi yang lain. Nanti kita tambahkan di kombinasi aja. Bisa Oh, juga iya, baik. sebelum dikombinasi ini bisa ditambahkan juga nilainya. Dari yang Oh, iya, nilai iya. realnya saya mau tambahkan lagi satu duanya lagi. Berarti kan ada kurang lebih 20%-nya lebih ya Gia untuk dari Mm-mm. yang aslinya ya. Sudah. Nah, setelah itu kita langsung aja ya. Kita langsung masuk di kombinasi bebannya aja sekalian ya. Jadi di sini Oh, iya, untuk Pak. yang apa menurut SNI kita ya SNI 032847 itu ada 2013 juga 2019 ya ini kita yang biasa kita pakai 1,2 dead load 1,6 lap load ya. Jadi nanti kita masukkan respon untuk kombinasinya. Nanti kita buat aja kombinasi satu di sini berarti 1,2 dead load dan 1,6 lap load. Jadi kita langsung aja ya. Jadi Mm. define terus kemudian masuk di load combination terus nanti klik to add new combo. Ini combo 1 sudah ada, ini biarkan linear add. Kita masukkan aja di sini. Berarti ini dead load-nya tadi berapa? 1,2. 1,4. Ini 1,2. 1,2 ya, Pak? 1,2. Itu jangan lupa 1, titik atau 1, Aku 1 koma kalau di 1, aku. ya sama. Ini 1, Mm. terus live load-nya 1,6. Ya kan? Baru di add. Uploadnya 1,6 ya, Pak? Iya, jadi dead load-nya 1,2 tambah 1,6. Baru kita oke. Nah, kombonya udah ada. Sudah? Bisa dikirim Ini juga aku boleh. foto dulu ya. Siap. Ini versi terbaru berarti buat Mbak Pelin.
2022. 2022 siap. Oke, good. Ini juga aku beli di Shopee, Pak. Oh iya ya, berapa belinya? 25.000 apa ya? Apa 30.000 gitu. Oke, oke, lanjut. Mm-mm. Good. Setelah itu kita udah masukin kombonya, setelah itu kita masukkan pembebanannya ya. Jadi kita masukkan nilai bebannya. Tadi beban kita ada nilainya 25 kg meter untuk deadload sama sorry ini yang masukkan untuk yang live loadnya bener ya? Mm-mm. Deadloadnya live loadnya 15 ya, ini kebalik nih. Berarti yang beban pada uniform loadnya 15 untuk beban mati dan untuk beban hidupnya itu 25 ya. Nih, jadi ini pada uniform beban matinya itu 15, bener ya? Yang itunya 25 ya, bener ya? Bukan. Mbak, bener ya? Kita lihat ya, Bentar, Pak. Lihat ke depan. ke depan lagi ya. Oke, baik. Iya, benar ya. Dead load-nya 25, lap load-nya 15, sorry kebalik ya. Artinya 25, Pak. Iya. Beban hidupnya 15. Betul, betul, betul. Berarti nggak Mm. apa-apa kita pelan-pelan Ya. di sini. Berarti ini yang 25, ininya 15 ya. Benar ya tadi ya. Ininya 25, Mm-mm. Mm. ininya 15 tadi benar ya, udah ya. Iya, benar ya. Iya, Pak. Mm-mm. 15 untuk beban hidupnya. Nah, Iya, Pak. caranya kita itu dengan select elemen frame-nya, klik assign, frame load, distribute. Nah, ini yang dia beban merata. Kan sudah kita kemarin kan distribute beban merata, kalau poin itu dia yang beban titiknya. Nah, caranya kita masukkan, sambil dilihat ya Mbak ya itunya. Iya. Nah, berarti ini kita masukkan untuk yang ininya ya. Karena ini sama semua, berarti kita masukkan untuk yang deadload-nya dulu. Nah, klik dulu, atau bisa diklik all. Atau ini saya buat clear Mm. dulu, ini clear all. Terus baru kita masuk di mana assign frame load ya. Iya. Iya, Masuk Pak. di distribute. Nah, Distribute. betul. Nah, sekarang karena dia beban merata, berarti kita langsung uniform load aja. Bener nggak? Oh, iya, Pak. Nah, Betul, jadi Pak. tapi jangan lupa nih, optionnya di sini replace karena dia memang kita mau masukkan sesuatu yang baru bebannya. Mm. Nah, kita masukkan aja di sini berapa? 25 ya. Bener Iya, ya? Pak. 25 25. beban Jangan lupa mati. satuannya kilogram, terus load patternnya dead load di sini. Baru kita oke. Nah, akan seperti ini. Ya, ini satuannya kilogram, 25. Bener ya? Ini Iya, Pak. 25. Betul ya? Ini 25, ini Betul, betul. 15. Nah, setelah itu kita PS lagi. PS itu kita maksudnya kita select lagi yang sama di batangnya atau di baloknya, PS lagi. Terus kita sama assign, ya, frame, distribute tadi ya. Terus kita ganti nih load patternnya jadi live. Bener ya? Iya, Pak. Sudah, ini replace sama karena kita mau menggantikan live-nya. Berarti di sini berapa? 15. 15. Ya, ini baru kita oke. Nah, berarti di sini ada dua ya, sudah ya. Bebannya Iya, ada Pak. yang left load sama ini. Nah, kita bisa juga mau melihat apakah eh, bebannya itu sudah terinput atau belum ya. Nah, dengan cara kita masuk display, show load, assign, frame cable tendon. Jadi, kita pengen cross check aja apakah ini kita misalnya bisa nih di show undeformed shape, kita kosongkan lagi yang ini ya. Maksudnya kita nolkan Mm-mm. lagi dia. Kita bisa klik nih, klik dua-duanya. Misalnya kita klik kanan, Mm-mm. sudah. Nah, kita lihat aja Mm. loadnya, udah masuk belum? Oh, iya, ya, Pak. Udah, yang pilihan ini, loadnya. Sudah? Kakak. Ya, Pilih dulu ininya. ya. Loadnya. Nah, ini. Nah, coba di screenshot, Mbak. Sama nggak? Sudah. Mana sih? Coba di Nah, ini. screenshot. Oke, siap. Oke, good. Oke, good. Kita lihat dulu. Oke, good ya. Oke, sip. Ya. Atau bisa di perintahnya bisa ya. Kalau misalnya kita bisa show atau kita bisa juga ini display Mm-mm. show load, frame cable tendon. Bisa juga ini dari display, show load assign. Nah, kita bisa ketahuan. Misalnya kita pengen lihat yang dead load-nya dulu nih. Nah, Mm-mm. dead load-nya ini ya.
Yang tadi sebentar, ini Oh show. iya Pak. Ada nggak keluar nggak ini? Ya, baru di oke. Ini ya, keluar ya. Kalau misalnya Masa. yang display satu lagi show frame-nya, terus kita pakai yang live misalnya. Nah, itu udah keluar. Yang di 3D-nya ya, keluar. Iya Pak. Nah, sudah. Udah Pak. Nah, oke. Sekarang kalau sudah, ini kita nolkan dulu, kita balikin sebelah kiri dulu ya. Sudah. Nah, setelah itu baru sudah selesai, baru kita masuk di tahap yang ketujuh itu analisa strukturnya ya. Jadi kita masuk di apa namanya di sini untuk derajat kebebasan struktur dua dimensi. Kemudian di sini analyze, nanti perintahnya menunya analyze set analyze option. Kita pilih yang XZ plane-nya ya. Baru kita oke. Nah, setelah itu kita nanti akan yang kedua kita akan cek nih karena dia ini statik tertentu. Jadi kita nanti untuk yang apa modalnya kita do not run. Jadi kita apa namanya beban kalau untuk yang apa namanya untuk yang modal itu sebenarnya untuk beban-beban yang statik tak tentu ya. Jadi kayak untuk gempa nanti harus tetap diperhitungkan. Karena ini statik tertentu ya kita nggak usah ya. Oke. Nah, itu yang Iya itunya. Pak. Nah, setelah itu kita coba buat untuk analyze ya. Set option, kemudian masuk di exit plan. Terus kita oke. Mas. Udah. Nah, Udah Pak. terus kemudian Kalinya exit ya Pak ya? ya exit. Terus kemudian kita masuk di analyze lagi, terus kita masuk di set load cache run. Modalnya ini kita do not run ya. Terus baru kita run now ya. Baru kita run now. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ini kita bisa buat exit juga di sini. Nah, nanti di sini motionnya untuk displacementnya akan seperti ini ya. Kenapa ini agak lebih panjang karena dia bentangnya 4 meter ya. Bisa ketahuan di sini ya. Oh iya, Nah, sama Pak. sama ya. Nah, kemudian boleh Ya, di aku copy. sering. Boleh ini. Nah, yang pertama kita lihat reaksinya dulu, reaksi peletakannya. Seperti biasa kita bisa lihat display show for stress join-nya. Jadi kita masuknya di situ ya. Oke, good. Oke. Kita masuk di apa namanya? Di display, terus kemudian ada show for stress-nya, terus masuk di join. Nah, kita masuk di Join. deadload-nya dulu aja. Ya, kita masuk di deadload-nya dulu aja. Ini kan ada banyak nih, deadload atau nanti kombinasi. Nah, deadload-nya nanti akan segini nih. 500, 13989,38 atau Oh iya, sama 38. Pak. Sama ya? Boleh dikirim. Iya. Nah, Boleh, boleh. boleh. Nah, itu yang deadload. Nah, atau bisa juga kita lebih gampang ambil di sini, Mbak. Yang ini tadi join. Jadi kita ambil yang ini nih, yang apa? Yang show for stress-nya. Kita ambil yang live-nya. Live-nya aja, pengaruh tadi live-nya itu berapa? Ini sama nggak? Jadi 23,96, tengahnya 66,58, 16,45. Sama? Oke, ini sama. 23,96 bukan Pak? 23,96 betul. Oh iya, sama. Oke, kirim lagi. Terus kemudian kita masuk di kombinasinya, samakah? Kombinasinya 63841 yang kiri, yang A, yang B-nya 385,01 dan yang ke C-nya 1773,96 ya. Apakah sama? Tadi berapa Pak? 638. 638. Oh ya, sama Pak. Sama, oke, good. Nah, kita Ya, bisa sama Pak. juga lihat ininya Mbak ya, yang berikutnya lagi. Sudah, itu reaksinya ya, reaksi peletakan. Ya. Nah, kita lihat yang diagram momennya dulu. Momennya dulu, Oh di iya situ Pak. ada momennya. Ya. Momen diagramnya ya, misal kita buka dulu, berarti ini sama. Kita lihat frame dulu, ini kan langsung kombinasi aja boleh. Misalnya momennya Langsung pas kombinasi. kombinasi boleh.
Nah, bentuknya seperti ini, atau bisa kita buat ganti option fill diagram dengan show value-nya. Udah? Sama 508, ini juga sama 508. Ya, Oh, bentar-bentar. coba. Value-nya belum. Ya, 508 sekian. Sama, Pak. Sama ya. Good. Berarti itu. Nah, seperti biasa, sebentar. 508. Nah, kita bisa juga lihat yang berikutnya, yang gesernya. Momen share dua-duanya misalnya. Nah, ini ya. Sama nggak? Sama? Gesernya, share-nya 638. yang dua-dua ya, Pak ya? Ya, yang dua-dua betul. 638 untuk yang sebelah ininya, terus Ya, yang 638. nah, ini bisa kita klik juga, Mbak. Kita pengen tahu displacement-nya atau defleksinya. Kita klik kiri, klik kanan, yang kayak kemarin ya. Misalkan kita pengen tahu untuk yang dead load-nya dulu nih misalnya. Dead load-nya dulu, terus kemudian kita pengen tahu show max-nya nih. Nah, displacement-nya seperti ini. Nah, kalau displacement kan biasanya kan milimeter, kilogram milimeter lah ya. Kita pengen tahu berapa milinya. Nah, ini 0,149 mili. Sama nggak? 0, Yang 4 meter. di mana itu, Pak? Yang ini kita klik aja baloknya. Klik kiri, klik kanan. Terus kita ganti case-nya itu dia dead. Oh, case-nya dead. Nah, terus kita masuk di space option-nya show max. Nah, kita ganti ininya ya, kilogram milimeter. Nah, ini 0,149. Ini sama juga nih. Ya. Ini yang apa namanya reaksi perletakannya. Kemudian ini share, ini momennya. Nah, kita bisa juga lihat live-nya. Live-nya juga sama. Yang ini. Sama sih, Pak, hasilnya. Sama ya. Oke. Terus kemudian yang kombonya. Yang ini combo. Sama ya. Dikirim boleh. Jadi biar ini oke. Good. Oke, good. Oke, good. Sip. Nah, setelah itu, setelah masuk di sini kan udah dapat nilainya, kombonya. Nah, kita masuk dulu untuk yang tahap berikutnya, tahap desain strukturnya. Nah, kita mau menentukan sebenarnya tadi kan tulangannya kan ada 16, 10 ya. Jadi yang lenturnya 10, 16, yang sengkangnya 10. Nah, kita mau coba desain dulu untuk desain strukturnya. Nah, kita ganti parameter peraturan desain ACI betonnya di ACI 31899 itu dengan equal dengan SNI 2022 ya. Jadi nanti kita akan buat ini. Nah, perubahannya nanti ada di ini. Di sini ya. Jadi nanti kita masuk di menunya option, preference, concrete frame, design. Di sini ada nanti akan nilainya akan kita ubah di P bending tension, P compression tightnya. Ya, ini untuk yang sengkangnya ya, untuk compression spiralnya. Ini yang maksudnya yang tight itu yang yang perseginya ya. Spiral, terus kemudian ada yang share-nya 0,75. Nah, kita ikut ini aja ya. Ya, kita rubah dulu untuk itunya. Oke, sudah? Option, preference ya. Ya, jadi kita masuk di apa namanya? Menu option, preference. Menu option. Oke. Masuk di preference. Nah, ini ya, sorry, masuk design. Masuk desain. Oh, desain. Desain. Masuk di desain, desain, concrete, view, revise, ya. Oh iya, ada Pak. Oke. Nah, tapi ini kayaknya kita harus buka dulu Mbak, yang ini Mbak. Kita buka dulu, kita ganti dulu supaya bisa berubah. Yang kuncinya. Oh ya. Oh iya. Nah, baru kita masuk di design, terus concrete, view, revise, preference, masuk di sini yang 99. ACI 31899. Perubahannya tadi di mana? Di ini 0,8, 0,65 ya. Di sini 0,8. Ingat itu koma 0,8. Kemudian 0, berapa lagi? 0,65.
Aku nggak ada Pak ICI ini 99. Adanya Hah? ICI 31808 atau IBC 2009. Nggak ada yang ini ya? Yang ini nggak ada? Nggak ada kalau itu ya. Nggak ada ya. Oh, berarti angkanya aja disamakan. Yang Oh ya udah oke 319 Pak. ininya envelope, ininya sama. Ini 0,65, kemudian yang ini 0,7 ya. Landing tensionnya 0,7, terus yang ini 0,75 ya. Ya. Oke, yang lain dibiarkan oh, aja. bentar Pak. Ya, 0,8 apa lagi diganti ya, ya siap, siap, siap. 0,6 0,7 0, envelope 24. ya. Oh ya udah Pak. Oke, baru kita oke ya. Hmm. Oke, bisa di share untuknya. Oh iya bentar Pak. Siap. Nah ini. Oke, good. Oke, good. Ya, sip, sip. Oke. Sudah kita masukkan ya. Setelah itu kita masuk klik kombonya lagi ya, yang untuk ini. Nanti ini setelah kita run ya. Jadi kita ininya coba kita run dulu. Kita run now. Tadi udah semua ya. Sudah kita ini ya. Hmm. Kita run lagi. Nah, sudah ya. Nah, kita masuk tadi desain, konkret. Tadi preference-nya Hmm. udah berubah nih ya. Nah, sekarang kita desain lagi. Referensinya Nah, udah oke, terus kita masuk desain select combo. Yang ini desain, desain select. select combo. Terus kita masuk di ini. Hmm. Kombonya kita add di design load combo. Jadi list kombonya kita Oke. masuk. Nah, baru di oke. Sudah? Ini apa ya? Aku foto bentar. Oke. Sudah? Oke. Oke, good. Oke, nah ini sudah. Nah, kemudian ini. Oke, good. Nah, setelah itu kita run ya. Jadi kita cek ya. Jadi kita cek maksudnya desain, konkret, kita start design atau cek structure-nya. Nah, ini akan seperti ini. Nah, untuk melihatnya karena kita ini Oh iya. apa untuk lihat satuannya karena ini kan milimeter ya. Ya, jadi dalam Hmm. milimeter kita coba lihat kita ubah jadi milimeter ya. Untuk milimeter. Ini kilogram, kilogram milimeter. Nah, ini akan Satuannya seperti jadi ini. Jadi 22, 37, 22, 71, 90, 45 ya. Ini sama. Ini 22, 27, 22, 22. Apakah sama? beda dikit sih Pak. Berapa dia bedanya? Bisa dikirim? Nih, wait. Ya. Ini kecil sih dia. Jadi karena Hmm. bentangnya cuma 4 meter kan, Mbak. Jadi kalau 4 meter kan dia oke lah. Mana ini ya? Sudah? Oke. Oke, good. Nah, nggak beda jauh ya di sini ya. Hmm. 85 malahan ini saya 90. Oke. Ya mungkin Hmm. karena dia lebih update ya, lebih ininya ya. Oke, good. Nah, terus bagaimana cara membacanya juga? Ya, jadi di sini ada dua nanti sebentar.
Nah, setelah itu kita juga lihat dulu untuk Kita yang juga ini, lihat dulu. apa, sudah masuk di sini unitnya. Nah, kita juga bisa lihat untuk share-nya dulu ya, share-nya. Ini longitudinalnya udah dapat tadi Mbak ya. Nah, sekarang kita bisa lihat Mm-mm. yang apa, yang untuk share-nya ya. Jadi di sini konkret, terus kita lihat desain infonya. Yang ini ya, Oh, desain display info, kita pilih yang untuk yang apa namanya share-nya, share reinforcement. biar Ya, paling pos. nah ini nol kan, artinya dia kayak geser itunya juga Iya, nol. gede ya, nggak gede banget ya, nggak sampai 0,1 gitu. Jadi oke, aman lah. Kalau kita buat standar juga masih oke, sengkangnya masih nol. Jadi nggak ini. Biasa nanti kalau misalnya perhitungan kita nanti kan keluar di 0,8, 0, berapa gitu ya. Nanti kita bisa lihat ininya ya. Sama ya, nol juga ya. Artinya Iya, sama nol juga, Pak. nah, cukup kecil ya. Nah, setelah itu kita bagaimana sih untuk mengaplikasikan untuk ininya yang di tulangannya ya. Nah, saya udah buat juga ya sedikit aja di sini. Misalkan kita yang tadi ya, misalkan kita dapat yang hasilnya seperti itu ya, Mbak ya. Jadi kita bisa lihat aplikasinya di Excel-nya ya. Jadi di sini ada Excel-nya, saya buka dulu misalnya. Ini untuk gambar apa namanya tulangannya seperti ini tadi ya. Nah, kita Hmm. bisa lihat nih. Jadi misalnya yang pertama kan dia tulangannya kan tadi 23 nih. Misalnya contoh tadi yang 23 ya. 23 sebentar Mm-mm. kita balik lagi. Berarti desain, konkret, display info, terus kita masuk di yang longitudinal. Itu di nol. Nah, yang ini ya. Nah, ini kan Mm-mm. dua-dua kita fokus di sini dulu aja. Atau yang besar boleh deh. Atau di sini boleh dulu. Berarti atas 22, bawah 37. Ya, nah, kalau dia 22, 23 ya ini berarti kan apa namanya? Diameternya 16 tadi ya, bener nggak? Iya, Ya betul, kan? Pak. Nah, terus kalau 16 itu kan kurang lebih kalau dia luas penampangnya seperempat pi d kuadratnya berarti kurang lebih 201 kan? Betul nggak? Mm-mm. Nah, karena Iya, dia Pak. tulangannya dibutuhkan cuma 23, ini 201, berarti kan kurang lebih ini dibagi ini kan kurang lebih 0, berapa nih? 0,11 kan? Mm-mm. Satu Artinya aja enggak ya, Pak ya? ah, artinya bisa kita pasang sebenarnya dua aja cukup supaya buat bentukan aja kan? Bener nggak? Mm-mm. Atau kita bisa Iya, kecilkan Pak. lagi lah tulangannya. Artinya cukup kuat sekali gitu ya. Jadi kita bisa pakai yang hanya pakai 2D 16 misalnya. Bener nggak? Iya, Pak. Atau misalnya dia kita diameternya bisa kita kecilkan lagi sebenarnya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia 91 juga sama, ini juga 91 ya. Misalnya ini 91 nih, Mm-mm. saya sih ini juga masih kecil. 0,4 masih satu batang aja cukup sebenarnya. Cuma kalau satu batang kan nggak bisa berdiri sendiri kan, benar nggak? Mm-mm. Nanti bisa dalam perhitungan kita itu tergantung bebannya bisa aja dia nilainya misalnya apa ketemu dengan luas tulangan yang dibutuhkannya misalnya berapa nih? Misalnya 500 nih misalnya. Kalau dia 500 berarti 2,4 berarti butuh berapa? 3 3 Tiga batang. tulangan. 3 batang. Benar nggak? Mm. Gitu. Iya, Pak. Nah, caranya seperti itu, Mbak. Ya. Terus tulangan untuk yang apa? Untuk yang sengkangnya juga sama nih. Misalnya sengkangnya dapat per milimeternya berapa nih? Ini kan sengkangnya tadi hampir nol kan? Nol berarti Iya. kan dia nol ya. Susah kalau nol berarti dia nol ya. Nol misalnya. Mm-mm. Nggak bisa kan? Ya, kecil lah ibaratnya. Atau kita buat aja 0,1 lah untuk gampang untuk mengetahui itunya. Nah jaraknya ya sampai 1000 berapa gitu ya. Bener nggak? Mm-mm. Tapi kita Iya, Pak. toleransi aja sebenarnya apa? Kita mau jarak berapa nih? Misalnya kita sepakati ya, jarak 200 atau 150 udah cukup sebenarnya ya. Jadi nggak usah apa Mm-mm. jarak jauh-jauh. Tapi kadang bisa ketemunya 1,3 nih. Nah, jaraknya 117 misalnya. Berarti kita bulatkan aja, Mm. bulatkan ke bawah, berarti jaraknya 100 ya. Oh, Jarak iya. sengkangnya gitu ya. Berikut juga kolom nanti kalau ada kolom. Paham ya, Mbak ya? Jadi ini tulangan atas, tulangan bawah, tulangan atas, tulangan bawah. Jadi ini yang
tumpuan, ini lapangan, ini tumpuan ya. Tumpuan, lapangan, tumpuan, gitu ya. Nilainya ini tulangan tumpuan atas, tumpuan bawah, lapangan atas, lapangan bawah, lapangan tumpuan atas. Jadi selalu yang ini ya, tumpuan, lapangan, tumpuan yang paling banyak. Bener kan? Jadi kalau kita lihat di gambarnya, berarti di sini nanti yang tumpuan atasnya tadi, di yang bawah sama, ini juga sama. Karena ini kecil-kecil semua, kita pakai yang 2D semua. 2D 16 semua. Ya, tulangan seperti itu. Oke, ada pertanyaan, Mbak? Mau tanya Pak, Ya, mau tanya Pak, itu kita nentuin joinnya dia sendi atau roll itu kalau di lapangan lihatnya di mana ya Pak? ya, itu nanti kan permisalkan kita aja, permisalkan kita di lapangannya. Misalkan dia contoh misalnya di jembatan gitu ya. Berarti kan di situ Hmm. ada dia termasuk yang hang atau roll misalnya di situ asumsinya. Apakah masih bisa ada perpindahan atau enggak? Misalnya seperti kayak ada apa namanya bantalan apa sih namanya itu? Biasanya kan ada tuh damper Oh iya, lagi. bantalan yang agak roda Iya, gerak gitu bukan sih ya Pak? betul. Nih, misalnya contoh seperti ini nih. Oh, Mungkin kita bisa buka juga aplikasinya ya. Aplikasi dari ini ya. Bisa misalnya aplikasi sendi di balok sendi aplikasinya ya. Jadi aplikasi apa aplikasi join sendi pada misalnya sendi pada balok di lapangan ya. Misalnya boleh. Misalnya ya misalnya gitu ya. Jadi biasanya sih akan keluar tuh. Nah, misalnya seperti ini nih, yang bagian ini misalnya. Ya, kadang-kadang kan ada yang apa? Nah, seperti ini nih, Mbak, modelnya nih. oh iya, iya. Nah, ini sendinya seperti ini biasanya. Masih ada kemungkinan bergerak. Nah, kalau misalnya dia roll, biasanya sih lebih ke ini, sambungan baut begitu, Mbak. Nah, seperti ini roll, ya. Masih ada kemungkinan ada pergerakan. Hmm. Jadi Kalau masih balok bisa. di gedung itu Pak, Kalau di gedung sih yang rata-rata fix, Mbak. pertemuan balok gitu. Kalau fix, dia biasanya kalau di gedung fix sih, makanya kita jepit biasanya. Kalau dia ini Oh, jepit, nah jepitnya ini bukan jepit, fondasi gedung ya? bukan. Kalau ini, kalau kita Oh, di gedung biasanya kita jepit, Mbak. Makanya pertemuan kolom balok itu berarti fix biasanya. oh Ya, gitu. yang kemungkinan bisa ada roll itu sama sendi roll itu hanya di misalnya atap, Jembatan ya Pak? atap jembatan, tahu kan atap kan? Rangka atap itu kan Oh iya, dia iya nggak ada atap. momen tuh. Di rangka atap kan nggak Hmm. ada momen kan. Jadi benar-benar di situ apa? Jadi jarang kita di high rise itu jangan kita temuin. Ya, jarang kita Hmm. temuin untuk Iya, iya. aplikasi sendi rollnya ya. Gitu ya. Jadi dan sambungan-sambungannya juga banyakkan join ya. Banyakkan apa Hmm. namanya? Sorry, banyakkan sambungan baut gitu. Kecuali dia las, las kan dia fix kan. Dia Oh ini. iya, iya benar. Nah, betul. Nah, itu bedanya di situ, Mbak. Ya, oke. Oh kalau baut berarti dia sendi ya Pak ya? Sendi, Karena betul. masih ada. Benar, masih ada ini kan. Sendi masih ada ini ya, tapi dia kalau dia las biasanya dia fix kan. Hmm. Gitu. Iya, iya, Pak. Jadi mungkin itu salah satu aplikasinya ya. Nah, kemudian ada Hmm. juga kita mau lihat ini tadi yang summary-nya ya. Jadi kalau untuk menampilkan informasi desain, klik kanan, elemen akan muncul apa summarize daripada ini nih. Jadi display info boleh ya tadi sudah masuk ya. Yang ini tadi sebentar. Ini kita bisa klik kanan. Kita pengen tahu aja desain untuk ininya. Untuk yang tadi ya 89, 44 ini tadi ya nilainya ya. Sebenarnya sih Nah, summarize ininya nih berapa yang tulangan lapangan, tulangan tumpuan ya. Yang ini tadi nih. hmm. Ya, di sini ya. 89, 44 misalnya. Gesernya juga gesernya 0 malahan. Gitu ya. Ini saya share ya Pak, yang saya Ada bisa kelihatan? Ya. Jadi bisa. intinya itu nanti ketahuan di sini nanti nanti pertemuan berikutnya kita nanti coba lihat kalau misalnya di yang portal
Nanti bisa ketahuan, nanti dia lebih apa signifikan lagi untuk nilai ini ya. Mm-mm. Nah, ini cuma prinsipnya aja. Nah, ini mungkin ada sedikit apa soalnya lagi nih, Mbak. Mungkin bisa dicoba. Mm-mm. Nah, yang ini berarti kan ini sama semua, Mbak. Nah, bedanya cuma di Oh sini iya. doang nih. Nah, nah, caranya gimana nih? Ya, semuanya udah datanya sudah ada. Berarti kita tinggal save aja ya. Coba dicoba Iya dulu. Pak. Coba dicoba dulu. Coba dulu ya Pak ya. Iya, jadi tetap sama. Ini bikin baru berarti ya Pak ya. Jangan bikin baru. Itu kan sama semua itu sebenarnya. Iya kan? Oh oke oke oke. Sama kan? Tinggal kita rubah apanya? Strukturnya aja kan? Ubah ya strukturnya, Oke, good. Nah, sekarang berarti caranya gimana? Kita coba ya. Berarti kita buka dulu gemboknya, kuncinya. ya kuncinya. Kita save as aja nih. Is Oke, kita FS. oke jangan lupa kilogram meter dirubah lagi. Sudah? Berapa? Sudah kilogram meter kita rubah. Oke. Nah, kita save as aja. SFS mungkin nih studi 2 tadi ya. Tadi studi 1 ini studi 2 nih. Mm-mm. Studi 2. Nah, enaknya di mana nih? Studi 2 sinilah. Atau studi 2 di bawah belakangnya ya. Atau studi 2 Ini lah. Pak. Studi 2. Oke. Ininya hapus. Oke, ini Terus hapus. Kemudian kita buat kemudian delete, kita buat dulu edit grade-nya lagi ya. Kan di sini tiga iya setengah Pak. meter doang, tapi di sini cantilever ya. Dengan ininya sama. Coba kita coba ya. Ini kita edit grid, klik kanan, edit grid. Tadi berapa? 3,5 ya? Iya Pak. Nah, kalau 3,5 ini juga bisa terserah mau digantinya gimana. Ini kita nolkan lagi, boleh atau kita hapus. Ini kita nolnya di sini mungkin boleh. Misalnya ini 3,5-nya di Mm-mm. sini. 3,5. Ya. Udah, baru kita oke. Baru kita oke. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. 3,5-nya. Mari kita cek panjangnya. 3,5. Bener kan 3,5 kan panjangnya? Oke, Bentar tiga Pak. setengah. Aku belum jadi. Oh iya boleh. Atau kita mau buat ekstrim aja Mbak, biar berapa ketahuan nanti beamnya yang gede nggak atau nah. Jadi biar mau dibuat berapa nih? Misal 6 meter boleh? Nah, span. Enam Tiga setengah setengah ya kan Pak. udah gede ya. 3,5 lumayan gede loh. 3,5 ya. 3,5. Lumayan gede kan cantilever kan? Lumayan gede loh. Iya Pak. Iya, udah nggak apa-apa 3,5 aja. Sudah. Nah, kita masukkan caranya kita gambarkan dulu ya frame-nya. Caranya tahu? Draw frame. Ini Draw kok aku nggak frame. muncul ya. Mana Mbak? Yang itunya belum. Minus 3,5. Nggak usah minus Mbak. Dari nol aja. Langsung. Udah nol aja. Iya dari nol aja yang ini. Ini dari nol. Dirubah dari sini aja. Modify ini dari nol. Atau minus juga boleh. Minus 3,5 nol gitu boleh juga. Sudah? Oh udah Pak. Sama. Coba kirim dulu. Sama-sama. Kok aku nggak muncul ini? Oh ini label. Sudah? Bentar Pak. Siap. Orang QS harusnya mantep nih. Agak jelimet kan. Kalau orang lapangan itu yang udah apa malas administrasi nih kalau orang lapangan ya. Langsung lihat lapangan, foto-foto ya kan. Hmm. Sudah? Ini. Hmm. Ini agak lama ya Pak, maaf. Gak apa-apa, siap. Oke, good. Sip. Oke. Nah, sudah. Terus ini yang 3D-nya. Oke, sip, good. Ini sama. Nah, sekarang kita gambarkan, Mbak. Gambarkan dengan ini ya, draw tadi ya. Draw frame, Oh iya label. Pak. Terus kita jangan lupa, kita udah tahu kan tadi sectionnya. Pakai yang 30, Udah. 40.
30, 40. Nah, baru kita gambarkan klik kiri, terus klik kanan, terus klik kanan. Klik kiri, klik kiri, klik kanan. Caranya gitu ya, klik kiri. Ya, klik, saya hapus dulu. Ya, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kanan. Sudah? Dapat. Hmm. Coba. Oke, good. Sip. Nah, sekarang kita masukin joinnya dulu, Mbak. Joinnya kita klik yang di A atau yang di Z-nya ini. Terus kita assign, terus join, terus restrain, kita masuk di jepit. Nah, itu udah masuk tuh. Udah? Udah, Pak. Sudah. Nah, sekarang kita masukin bebannya berarti ya. Kalau yang lain-lain kan sudah benar kan? Yang ini sudah benar, ya kan? Ini sudah ada semua. Sekarang kita masukkan bebannya. Bebannya berarti kita klik atau select ini, select all bisa. Atau kita select dulu, clear dulu, atau kita klik juga boleh. Sudah? Kita masukkan assign, frame load, distribute. Tadi dead load-nya berapa tadi? 15 ya? 25 ya? Iya, Pak. 25. Oke, Hmm. ya. Dead load 25. Terus kita previous lagi. Frame load, distribute, kita masuk live load-nya 15 ya. Benar nggak? Baru Tadi kita deadlock-nya 25 ya, Pak ya? ya, betul. Terus baru masuk 15. Sudah? Udah. Ntar, Pak, live load-nya. Siap. Good. Udah, Pak. Oke, nah setelah itu baru kita sudah selesai semua ya berarti ya. Baru kita run ya. Gitu ya. Tinggal kita run. Ini 2D juga masih ya. Set run-nya. Kita run. Sama kayak tadi ya. Kita run. Iya, Pak. Kita run. Udah keluar, Pak. Ya, sama. Nah, itu dia tuh. Ya. Untuk ininya. Kalau kita buat exchange-nya. Kalau motionnya tetap nggak ada nih. Wah, ini motion. Displacement-nya. Oh, ini langsung share sih. Kalau kita mau lihat displacement-nya ya ini ya. Oh iya, Nah Pak. ini, nah ini. Jadi kita tadi udah salah saya. Berarti kita lihat misalnya yang displacement-nya yang combo 1 misalnya. Ini boleh nih. Ya. Displacement combo 1. Ya, sama ya. Nah, kita pengen lihat langsung aja apa namanya untuk momennya combo 1 misalnya. Nah, nilainya segini, Mbak. Minus 2447,55 ya. Itu Kenapa? akibat combo 1 ya, Pak ya? Iya, betul. Kenapa? Karena dia ini ya, yang satu ke sana ya, momennya positif, yang sini negatif lawannya ya. Benar nggak? Ini kan jadi Iya, ini Pak. ya. Nah, Oh, kita aku klik nah, kok berbeda ya? Aku 2227 ya? 22, 27. coba lihat itu kombonya. Kombonya sama nggak? Combo ininya. Kombonya Combo 1 ya benar ya? iya combo 1. Berarti mungkin ada Apa ya? itunya tuh. Apa 22, aku ada salah ya? kalau saya 2447,55 nih. 2247. Coba lihat bebannya, Mbak, mungkin. Beban. Bebannya. Coba dilihat bebannya. Nah, kita ngeceknya bagus nih. Coba lihat bebannya. Mbaknya juga bisa share ke saya juga langsung. Kalau nggak salah ya, bisa di-share coba. Oh, aku bebannya mati doang. Hah? Aku yang ada mati doang, Pak. Bebannya. Oh, good. Berarti ketahuan Kesalahan. kan? Berarti Iya. cek live load-nya juga masukin 15.
Nah, berarti tadi berapa bebannya apa? Cuma lap load doang? Cuman dead load doang, Pak. Nah, Live loadnya belum ada. dead load-nya bener nggak sama nggak? Nah, sama kan? Iya. Iya, benar. Ini bentar coba, Pak. Ya, coba. Hmm, Aku Biar, run lagi ya. ya, tapi dirubahnya dibuka gemboknya ya. Oh iya, udah. Siap, coba di run lagi, baru dikirim lagi. Ada di sama. Sama? 2447 sama. Oke, good. Nah, sudah. Nah, kita bisa lihat deflection-nya juga sama, Mbak. So max ya. Jadi kita lihat ini milimeter boleh. Lihat milimeternya. Udah. Lihat milimeter. Oke. Nah, ini dia. Minus 0,334. Bener ya? Kombonya ya. Minus 0, iya betul, Pak. Oke, good. Kirim lagi. Eh, Sudah. Nah, sekarang kita mau lihat berapa penulangannya, Mbak. Nah, ini kan asik nih. oh iya, Pak. Penulangannya tinggal kita desain. Tadi preference-nya udah masuk ya. Desain konkretnya, preference-nya udah oke. Terus kita masuk desain konkret, select kombonya juga sudah masuk. Terus desain konkret, kita start check desain. Nah, ini dia nih. Ya, yang ini kilogram milimeter. Nah, ini gede, Mbak. Ya. Oh iya, iya betul-betul. Nah, kirim dulu coba. Nah, kalau itu berarti kita bisa lihat di Excel. 330 bukan, Pak? 330 ya? 349 malahan. Ini saya Oh, masukin lagi, berarti ini yang barunya ya. Misalnya kan ini kan yang ini studi 1 ya, maaf. Ini studi 1. Nah, kemudian yang ini studi 2 nih. Studi 2 ya. Nah, studi 2-nya tadi berapa nilainya? Kita ambil ini, kita screenshot aja. Nah, masukin di sini. Ya, ini kita kecilin dulu. Oke, kita kecilin. Sudah. Kita back. Nah, kita ambil ini. Kita ambil ininya aja. Ya. Nah, nilainya. Oke, good. Ini kita oke. Kita pindahkan ke sini. Kita kecilkan. Nah, masuk 100%. Oke, ini segini aja ya. Oke. Ya ini Mbak ya. Berarti ya. ya, Pak. Berarti yang ini 349. Berarti kalau misalnya kita diameter tadi berapa? 16 Oh, ya. 16. Berarti ininya tadi berapa? 349. 9. Berarti butuh 2. 1,7. Berarti kita bulatkan jadi berapa? Jadi 2. semua, Pak. 2. Oke. Terus yang ini berapa? Yang atas dulu kita coba ya. Yang atas ya. Iya, Pak. 176. Berarti ini ganti 176. 176. Ini juga sama. 0, sekian. Tapi nggak mungkin kan 0, sekian kan. Kita jumlahin Iya, 2. Pak. Ini juga sama 16. 16 juga ya. 16 juga. 16. Ini 16 juga. Ini 16 semuanya. 16. 16. 16. 16. Ya. Ini berarti kemampuan lapangan. Ini mungkin begini aja deh. Saya gampang ya. Di sini saya cut. Saya masukin ke sini aja nih. Oh, sebentar, sorry. Saya masukkan di sini. Ya, ini tulangan atasnya tadi berapa, Mbak? Yang di sini 2 ya. Sama ya 2 ya. Terus yang bawahnya berapa, Mbak? Sama ya? 172 2 ya? Sama. 2. Iya, Pak. Terus yang lapangannya ini 2. Ini bawahnya 85, lebih kecil lagi pasti 2 lah ya. Ini juga 2. Iya, Ini Pak. 2, ini 2. Jadi Hmm. semuanya 2 2 2 ya. Jadi gambarnya berarti yang ini tadi lagi ya. Ini, tapi gambarnya nanti dia bentuknya begini kan. Oh iya, Pak. Jepit ya. Ya. Tapi sebenarnya secara ini
Kenapa yang tulangan paling atas paling banyak, Mbak? Nah, nih, coba pertanyaan saya nih. Oh ya, Yang atas itu karena yang yang alami atas tarik atau lebih banyak tertarik, Pak. nah, good, Momennya di ujung itu kan good, negatif. benar sekali ya. Jadi good banget. Kenapa ini yang lebih besar? Ya. Nah, setelah itu kita lihat yang sengkangnya nih. Yang sengkangnya juga sama ya. Sengkangnya sama. Kita sengkang Sengkangnya. ya. Kalau sengkang kan kita nanti lihat lagi ya. Ini juga sama. Ini saya bisa kasih cut lagi. Saya agak ke atas sedikit. Nah, ini juga sama ya sengkangnya. Sengkangnya sebenarnya sih sama juga. Tinggal Hmm. sengkangnya berarti kita cek dulu mananya tuh. Ya, Shear reinforcing. ya betul. Jadi kita masuk di desain, konkret, display info, ya, share, reinforcing. Sama, ini kecil Mbak. Mana? Gesernya kecil karena Oh, kenapa Pak. nggak ada ini kan, nggak ada gaya geser itu apa sih sebenarnya lebih kemana? Ya ada juga kontribusi Gaya. dari ini sih, ada. Tapi sebenarnya kan lebih Mm-mm. ke gaya lateral ya, Momen ya, Pak ya. gaya gaya lateral, gaya gaya Benar, horizontal ya. Pak. Nah itu kan nggak ada tuh. Ya. Nah mungkin kita bisa Oh iya benar kayak coba-coba sih. gaya. Coba-coba misalnya kalau kita mau modifikasi juga boleh sih. Misalkan contoh ada beban lagi, misalnya arah ini pasti beda nih. Ya, misalkan Iya, kita iya, Pak. buka dulu misalnya. Misalkan contoh di mana, misalnya di sini ada atau di ujung deh boleh deh misalnya. Ya. Kita coba aja ya, Mm-mm. tahu aja assign Oh, frame load itu force kan jatuhnya kan. Force misalnya mm-mm. kita ambil yang dead load-nya, ini kan ntar kita rubah dulu untuk yang ininya, kilogram meter misalnya. Kita rubah ya. Nah, terus assign, terus kita frame load, force, dead load-nya mau berapa nih misalnya. Butuhnya berapa misalnya. Tadi kan kilogram 3 misalnya. Berapa kilo misalnya. Ini kan titiknya. Arahnya berarti arah X Misalkan ya. Arah X 15 mungkin, Pak. 15 misalnya. Yang dead-nya 15 misalnya. Ya, harusnya bukan dead ya sih. Dia ini pasti dia yang ada gempanya lagi misalnya ya. Nggak mungkin dead Oh iya iya benar kayak gesernya ya. gesernya. Jadi kita coba aja masukkan di Load tambahkan di pattern. load patternnya misalnya quick misalnya. Quick misalnya. Dinolkan aja, di add lagi. Oke. Ya ini kita mau pengen Mm-mm. tahu aja nih. Misalnya kita masukkan udah. Terus kita Udah, Pak. masukin bebannya, gempanya misalnya berapa misalnya tadi. 5 ya. Berapa tadi? 15. Segini aja. Iya. Ya, 15 misalnya yang gempanya misalnya quicknya ya. Itu live, Pak. Ini oh ya sorry. Quicknya 15 misalnya. 15 kilo ya. Tapi 15 kilo juga Mm. kecil sih ya. Kecil apa ya? 15 kilo kan kecil ya. Ini Atau 30 boleh, Pak? 30 juga kecil, 30 kilo. Oh, iya. Ya udah nggak apa-apa Oh 30 iya kilo. benar. Ya kan? Ya namanya juga kita coba-coba kan. 30 misalnya. Oke. Ya udah tinggal di run lagi aja. Hmm. Atau juga boleh nggak usah quick sih sebenarnya, ada deadload arah. Tapi ada nggak deadload arah itu, nggak mungkin. Ada, nggak mungkin sih. Atau ditarik gitu ya, mungkin bisa aja sih ya. Mm. Belum ya, belum nih, belum belum di run. Udah di run belum sih? Set, oke. Run. Oke. Nah itu jadi nanti ada perbedaan nggak di share-nya ya? Start check-nya. Nah ini kan untuk yang Momennya ya, Pak ya. ini sama sih sebenarnya karena kan lebih ke horizontal ya. Coba kalau ini Iya. sama nggak sih sebenarnya ya dengan ininya ya? Dengan share-nya.
Nah, ada kan, Mbak? 0,45 Apa sekian, 3 ya kan? oh, Tidak bentar nol bentar, kan? Bentar. Tidak nol kan? Ya, Aku keluarkan dulu itu ya. iya 0,485 misalnya itu paling gede 0,485 nih. Ya, 0,485 Oh misalnya. iya, 0,485, Kak. Nah, itu jaraknya 300 tuh, Mbak tuh. Jaraknya berarti di sini Hmm, ketemunya 300, tapi kita jarang sih. Biasanya kita 200 lah tetap lah. Tapi kita tahu bahwa itu 300 dia butuhnya di situ. Nggak iya, mungkin Pak. lah kita ini. Atau 250 lah. Gitu, Mbak. Ya, gitu. Nah, ini ada tulangannya juga kan? Ada apa? Yang ini lebih rapat. Kenapa lebih rapat di sini, Mbak? Ini lebih agak renggang. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Kenapa? Karena lebih rapat. Karena Sendi apa? Sendi plastis ini ya. Jadi di sini memang oh, yang iya, Pak. harus kita perhitungkan sendi plastis ini mungkin ya. Jadi paham ya, Mbak ya? Ini cukup ini ya. Iya, paham, Pak. Nah, ada dapat sesuatu yang baru pasti saya yakin. Saya juga dapat sesuatu yang baru. Iya kan? Nah, kalau kolom nanti juga kolom ada juga kita perhitungkan berapa nilainya. Ini secara sederhananya aja. Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak? Belum ada lagi, Pak. Nah, ini mungkin kita bisa save. Ya, boleh nih. Kita save saja. Oke, jadi hari ini kita udah belajar bagaimana apa namanya balok beton bertulang ya, Mbak ya. Jadi kita nanti di situ Pak. definisikan daripada yang paling penting adalah yang tadi bagaimana memodelkan BIM-nya, satuannya ya. Terus kemudian bagaimana kita nanti buat ada custom grid misalnya langsung. Terus kemudian nanti kita bisa yang kedua tahapnya definisi material beton dan bajanya, jangan lupa ya. Di situ ada yang beton dan ada rebarnya, bedakan. Terus bagaimana kita juga nanti penentuan elemen penampangnya, yang rektanguler, kemudian selimutnya, ya ini simple tapi juga harus diperhatikan. Iya, Pak. Kemudian membuat elemen penampangnya, kemudian kita menginputkan penampangnya, baloknya, terus kemudian ada pembebanan, ya, kemudian kasus pembebanan beban kombonya nanti kita masukkan, terus kita masukkan beban-beban yang bekerja, dead load, live load, combination, ya, terus baru kita run, terus setelah itu baru kita lihat hasil perletakan, momen, geser, dan setelah itu kita masuk desain strukturnya, kita masuk di peraturan desain, kita mau inputnya dia masuk mana, kita rubah, terus kita masukkan untuk yang select kombonya, dan akan ada hasil di tulangan lentur dan tulangan gesernya. Ya, kan seperti itu. Oke, saya rasa mungkin seperti itu, Mbak, pembahasan kita hari ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita Sudah cukup. terima kasih. Oke, cukup ya hari ini ya. Oke, baik. Thank you, Mbak. Baik, Luar terima biasa, kasih, Kak Mbak Uceng. Khalidah. Nanti kita minggu depan lagi ketemu untuk yang pembahasan berikutnya. Baik, Pak. Terima Baik, terima kasih. kasih. Salam sehat. Ya, selamat